Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada hari ini kita sudah masuk kepada Minggu Advent yang keempat. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Minggu kita. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pada minggu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada kita dari kitab Yesaya pada pasal yang ke-56, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, keselamatan adalah bagi semua orang. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asik yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihani nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita yang berbahagia Allah, setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih nama Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema keselamatan bagi semua orang. Nabi Yesaya bernubuat tentang kelepasan yang datang dari Tuhan bagi umatnya, umat Israel, yang pada masa lampau terbuang di pembuangan di Babel. Sehingga kalau kita membaca pada pasal 40 sampai pasal yang ke-55, adalah gambaran kelepasan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan kepada umatnya. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian pada pasal ini, yaitu pada pasal yang baru saja kita baca, pada pasal 56
ayat 1 sampai dengan ayat 8, Tuhan menyampaikan kembali tentang keselamatan yang Dia janjikan. Dan keselamatan yang dijanjikan itu jauh lebih besar daripada keselamatan dari pembuangan di Babel. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di masa-masa Minggu Advent dan sebentar lagi kita masuk pada masa Raya Natal. Dan saya tahu dan kita yakin secara bersama-sama di beberapa tempat dan bahkan beberapa gereja sudah mulai merayakan perayaan Natal. Mungkin perayaan Natal anak-anak, perayaan Natal persekutuan doa, atau perayaan Natal kategori-kategori tertentu. Mungkin PKA, PKB, dan lansia, atau mungkin yang lainnya. Sudah mulai marak diadakan perayaan Natal yang mungkin karena kondisi pandemi, perayaan yang mungkin tidak begitu ramai, tetapi saya yakin hikmah Natal akan tetap dirasakan dimanapun tatkala kita merayakannya dan beribadah kepada Tuhan. Dan saudaraku, adakah kita menyadari bahwa Natal, perayaan-perayaan yang kita lakukan adalah perayaan karena kesukaan yang besar, karena keselamatan yang besar yang Tuhan berikan kepada umat manusia, kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Sejak awal, yaitu dari Kejadian bahkan sampai kepada akhir kitab di Alkitab kita, yaitu kitab Wahyu, selalu digambarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang melihat dan memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Sama halnya yang terjadi bagi bangsa Israel tatkala mereka ada di dalam pembuangan. Allah bukan tidak memperhatikan mereka, Allah sungguh memperhatikan mereka. Allah sangat mengasihi mereka. Allah tahu bahwa mereka tidak akan mampu terbebas dari cengkraman pembuangan itu. Dan Allah menjanjikan keselamatan bagi mereka. Allah menjanjikan pembebasan bagi mereka. Dan bahkan lebih besar daripada pembebasan dari pembuangan, Allah menjanjikan keselamatan. Yang pada akhirnya kita boleh melihat keselamatan yang datang dari Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan. Allah menjanjikan keselamatan yang besar bagi umatnya. Bahkan juga bagi kita, bagi manusia secara umum, bagi siapa saja yang mau percaya kepada Tuhan. Itulah bukti kasih Allah. Tatkala Allah melihat bahwa bangsa Israel itu mengalami tekanan yang luar biasa, penderitaan, kengerian, kesengsaraan yang mereka alami siang dan malam di tanah pembuangan. Allah melihat air mata mereka, Allah melihat penderitaan mereka. Allah memperhatikan bahwa mereka membutuhkan kelepasan. Allah memperhatikan bahwa mereka butuh keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan menjanjikannya dan menggenapinya. Maka mereka pun pada akhirnya terbebas dari pembuangan itu. Saudaraku, demikian juga tatkala Allah melihat bahwa dunia sedang dilanda dosa dan perbuatan yang tercela yang mengakibatkan manusia itu sendiri akan mengalami hukuman yang kekal. Allah mengasihi manusia sehingga dengan kasih sayangnya Dia menjanjikan penebusan, Dia menjanjikan keselamatan bagi manusia, bagi orang yang percaya kepadanya. Sehingga dikatakan pada kita pada bagian ini, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Saudaraku, inilah suatu kabar baik di tengah-tengah situasi yang sulit yang dialami umat Tuhan. Sama halnya bahwa Natal, kabar baik yang datang dari Tuhan bahwa Yesus Juru Selamat datang di dunia. Allah merupakan kabar baik di tengah-tengah kita yang menantikan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Allah kabar baik bagi umat manusia yang mengharapkan kasih karunia. Kristus datang jadi sama dengan manusia. Kristus datang untuk menebus manusia yang berdosa. Itu adalah suatu kabar baik di tengah-tengah kesusahan,
secara rohani yang kita alami, yang dialami oleh umat manusia. Karena tak satu pun di antara kita yang dapat membebaskan diri. Tak satu pun di antara kita yang dapat melepaskan diri dari hukuman yang akan datang akibat atau dampak dari perbuatan-perbuatan kita yang menyimpang di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, tatkala Tuhan datang di tengah dunia, Kristus juru selamat kita, maka itu adalah kabar baik yang tiada taranya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bukti kepedulian Allah kepada umatnya bahwa Dia menjanjikan pembebasan. Bukti kepedulian Allah kepada kita, kepada umat manusia yang telah jatuh dalam dosa, bahwa Dia menjanjikan kedatangan Kristus Juru Selamat. Dan Dia mengaruniakan putranya untuk kita, untuk penebusan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di momen Natal seperti saat ini, kita pantas untuk merenungkan kasih yang besar yang datang dari Tuhan. Bahwa Tuhan menjanjikan keselamatan yang besar bagi umat manusia. Yang pada hari ini kita merenungkan dengan tema yang sama. Keselamatan bagi semua orang. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Kristus datang untuk menebus manusia. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu ditawarkan bagi semua manusia. Kata dunia menggambarkan semua manusia yang ada di dunia. Tetapi dia akan teraplikasi atau dia akan dirasakan dampaknya. Keselamatan itu akan dirasakan oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Apakah kita tergolong dari bagian orang yang percaya kepadanya? Ataukah tidak? Perihal tentang keselamatan yang dijanjikan, perihal tentang juru selamat yang dijanjikan itu, kedatangannya, itu jelas dikatakan oleh Alkitab kepada kita. Dan di momen-momen Natal, mulai dari Minggu Advent pertama sampai keempat, sampai kepada masa Raya Natal, kita sering mendengarkan hal itu. Bahkan mungkin kita sering membaca hal itu dalam Alkitab kita. Tatkala Yusuf mengetahui bahwa Maria sedang mengandung, dan dia diam-diam ingin menceraikan Maria. Lalu dikatakan kepada kita oleh Alkitab bahwa malaikat Tuhan berbicara kepadanya di dalam mimpi dan berkata, "Jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena bayi dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Dikatakan demikian. Lalu kemudian selanjutnya, bahwa Alkitab mencatatkan, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jelas sekali dikatakan pada bagian itu kepada Yusuf, yang catatkan kepada kita dalam Matius 1 ayat 21, bahwa dia yang akan lahir itu disebut Yesus. Dalam bahasa Yunaninya Yesus, yang artinya adalah juru selamat, yang kemudian yang diperjelas oleh malaikat Tuhan. Ketika berbicara tentang malaikat Tuhan, berarti Tuhan sendiri yang mengatakan kepada Yusuf itu dengan berkata, dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, keselamatan bagi semua orang yang kita boleh renungkan pada Minggu Advent yang keempat hari ini. Kita boleh mengingat kembali bahwa Yesus Tuhan, dialah pokok keselamatan kita. Dia yang menyelamatkan kita. Dialah juru selamat yang menyelamatkan umatnya dari dosa, yang menyelamatkan saya dari dosa,
yang menyelamatkan saudara dari dosa, yang menyelamatkan kita semua, karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Roma, karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang benar. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat membenarkan diri? Bagaimana kita dapat membebaskan diri? Kita berkata bahwa upah dosa ialah maut, tapi Kristus datang untuk menebus kita dari dosa. Keselamatan yang besar yang Tuhan janjikan bagi umat Tuhan Israel ketika mereka mengharapkan kebebasan dari Babel. Tapi Tuhan memberikan jauh lebih besar daripada sekedar bebas dari Babel, bahwa Tuhan menjanjikan Sang Juru Selamat, Mesias, yang akan menebus umatnya dari dosa, yang bukan hanya menebus dari hukuman manusia, tapi bahkan dari hukuman yang kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tentu kita pantas bersuka cita di pada masa-masa Advent dan Minggu Advent yang keempat memasuki masa raya Natal. Kita pantas bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang memperhatikan kebutuhan yang mendasar dari kehidupan kita, yaitu kebutuhan akan kebebasan dari hukuman dosa. Itulah kebutuhan yang mendasar dari semua orang. Bahwa orang yang sakit, kebutuhan pertamanya adalah kesembuhan. Jadi jika seorang sakit, engkau berikan dia mobil mewah pun, tidak akan ada gunanya kalau dia tidak sembuh dari sakitnya. Engkau berikan dia hotel berbintang sekalipun, dia tidak akan menikmati rasa nikmat di hotel berbintang itu kalau dia belum sembuh dari sakitnya. Terkadang saya bercanda di keluarga bahwa tatkala katakanlah anak sakit dan istri memasak masakan yang enak supaya anak makan, saya katakan terbalik. Ketika sakit kau masak masakan yang enak, ketika sehat tidak kau mempersiapkan masakan yang seperti ini. Masak masakan yang paling enak sekalipun, tetapi ketika anak sakit, bagaimana dia mau makan? Dia cicip 2 sendok selesai. Saya menyampaikan kepada kita bukan sekedar makanannya, yang saya mau sampaikan kepada kita, apa kebutuhan yang mendasar dari seorang yang sakit adalah kesembuhan. Bukan makanan yang nikmat sekali, tapi kesembuhan. Apa kebutuhan yang mendasar dari jiwa yang sakit adalah mengobati luka batin. Apa kebutuhan yang mendasar dari keberdosaan adalah pengampunan. Dan semua manusia berdosa. Kebutuhan utama manusia perihal keberdosaannya adalah pengampunan, adalah keselamatan. Dan Kristus datang di tengah dunia untuk dia memberikan kita keselamatan itu, pengampunan itu, karena dia akan menanggung dosa kita di dalam dirinya dibawa di Golgota. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pada masa raya Natal dan pada masa Minggu Advent pertama sampai keempat, kita mensyukuri keselamatan yang datang dari Tuhan. Kita mensyukuri anugerah yang besar dari Tuhan, bahwa Tuhan Allah kita Allah yang maha baik, yang memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, yang memperhatikan akan keselamatan jiwa-jiwa anak-anaknya. Alkitab mengutarakan hal yang demikian. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih nama Tuhan, kemudian ayat 3 sampai ayat 5 akan menggambarkan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu sama bagi semua orang. Kepedulian Tuhan itu sama bagi semua orang.
Itu yang diungkapkan kepada kita mulai ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Dan memang itulah janji Tuhan bahwa Dia berlaku adil bagi semua orang. Dia penuh kasih bagi semua orang. Apakah dia orang Israel ataupun bukan orang Israel. Ketika berbicara di sana, orang-orang yang disunatkan atau orang-orang yang dikebirikan atau ditambahkan dan lain sebagainya. Dikatakan kepada kita, janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Tapi dikatakan pada 5 begini, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ini menggambarkan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu sama, baik kepada orang yang menggabungkan diri, artinya orang-orang yang tadinya bukan orang Israel, tetapi akhirnya mengikuti ibadah kepada Yahweh, kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Dikatakan, jangan mereka mengatakan bahwa mereka seperti pohon yang kering. Jangan mereka mengatakan bahwa aku akan dipisahkan dari umat Tuhan. Karena dikatakan baik bagi mereka juga akan diberikan nama yang abadi. Baik bagi mereka diberikan juga sukacita, diberikan juga berkat dan pertolongan, yaitu bahwa akan kuberikan dalam rumahku, di lingkungan tembok-tembok kediamanku, suatu tanda peringatan. Dan nama itu lebih baik daripada anak laki dan perempuan. Nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Kasih Tuhan itu akan merata dan sama bagi semua orang dan semua suku, ras dan golongan. Baik bagi orang Yahudi, orang Yunani, ataupun mungkin seperti kita yang ada di Indonesia. Kasih Tuhan itu sama bagi orang yang ada di Afrika, di Amerika, di Australia, dan di Eropa, dan di Asia. Kasih Tuhan itu sama bagi siapapun. Apakah kulitnya warnanya hitam, ataupun sawo matang, ataupun putih. Kasih Tuhan itu sama. Rambut lurus, rambut ikal, ataupun rambut keriting. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, siapapun kita, dimanapun kita, dan bagaimanapun posisi kita, yang terpenting kita adalah orang yang mengikut Tuhan, maka kasih Tuhan itu sama diberikan bagi saudara dan bagi saya. Kasih Tuhan ditawarkan kepada semua manusia, meski tidak semua manusia yang dapat menerima, yang mau menerimanya. Kasih Tuhan itu ditawarkan bagi semua orang, tetapi tidak semua orang yang mau menerimanya. Itu yang dikatakan pada kita pada Injil Yohanes pada pasal yang pertama, bahwa terang yang sesungguhnya telah datang di dunia. Tetapi ternyata dikatakan pada ayat selanjutnya bahwa ada yang menolak sang terang itu dan tidak menerimanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kepada kita dan di masa Minggu Advent memasuki masa Raya Natal, diingatkan bahwa Dia memberikan kepada kita kesukaan yang besar, sama seperti yang dikatakan juga pada bagian ini, bahwa diberikan bagi mereka kesukaan, sukacita yang besar yang datang dari Tuhan. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Allah adalah Allah pemberi kesukaan, yang memberikan kebahagiaan, Allah yang memberikan kemurahan dan kebaikan. Itulah Allah yang kita sembah dan muliakan. Tetapi Allah juga Allah yang murka bagi orang yang melakukan keberdosaan. Allah yang murka bagi orang-orang yang menentang titah dan perintahnya. Allah murka bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti kehendaknya. Tetapi bagi mereka yang menggabungkan diri, bagi umat Tuhan, dan yang mau melakukan kehendaknya,
Sebagaimana boleh kita baca ayat 3, 5 sampai dan 6. Maka dikatakan pada yang ketujuh, Dia memberikan kesukaan yang besar bagi mereka. Dan saudaraku yang terkasih, pada masa Minggu Advent keempat dan memasuki masa Raya Natal, kita diingatkan kembali bahwa Kristus datang di tengah dunia adalah merupakan suatu kesukaan besar bagi kita. Oleh karena itu, ketika malaikat datang dan berbicara kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kemudian dikatakan bahwa inilah tandanya bahwa kamu akan menemukan dia di atas palungan yang dibungkus dengan lampin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Kristus adalah kesukaan yang besar, membuat kita memiliki harapan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, bahwa kita memiliki harapan yang mulia, surga, karena ada pengampunan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, keselamatan bagi semua orang Tuhan tawarkan dan Tuhan janjikan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan akan merasakannya. Dan firman Tuhan pada kita hari ini mengingatkan kembali bahwa Tuhan kita Allah yang Maha Kasih. Perayaan Natal yang kita rayakan, minggu-minggu Advent yang kita rayakan, yang kita syukuri, tidak akan ada gunanya jika kita tidak di dalam Kristus Tuhan. Pemberian yang besar tidak akan ada gunanya kalau kita tidak terima. Dan ingat, Kristus Tuhan adalah pemberian Allah kepada saudara. Ini dikatakan, sekali lagi saya ulang dan akan saya ulang kembali, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya. Perhatikan kata mengaruniakan. Dalam bahasa Indonesia yang lebih sederhana, memberikan putranya secara cuma-cuma. Memberikan putranya bagi saudara, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Kristus adalah special gift dari Allah. Pemberian yang spesial dari Allah. Persembahan yang spesial dari Allah. Tapi itu tidak akan ada gunanya meski kita bersuka cita, menari, melompat, dan menghias rumah kita, tapi jika ternyata pemberian itu kita tidak terima. Oleh karena itu, terimalah pemberian Allah, Kristus Juru Selamat yang menyelamatkan saudara dan saya. Biarlah kita dituntun oleh sang terang itu, dipandu oleh Juru Selamat dunia itu, diselamatkan olehnya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan, Minggu Advent yang keempat. Keselamatan yang datang daripadamu. Dalam Kristus kami sangat bersuka cita, bersyukur karena keselamatan yang luar biasa itu ya Allah. Tolonglah kami, tuntunlah kami, agar kami mampu menjalankan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa bagi mereka yang lemah, Engkau kuatkan mereka. Bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Bagi mereka berkekurangan, Tuhan berikan mereka kelimpahan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kembalilah ke tempat masing-masing dan peliharalah firman Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat merayakan Minggu Advent yang keempat dan memasuki masa raya Natal. Tuhan Yesus yang Maha Baik menjaga, melindungi kita, memberkati kita setiap saat.
Amin.